Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MTHB Grab. Jadi hari ini kita mau membagikan tentang pupuk pertumbuhan yang rekomendasi. Jadi pupuk pertumbuhan buat tanaman anggur, buat masa vegetatif, apa pupuknya yang bagus, dan menurut saya itu yang paling bagus pupuknya. Jadi kan pupuk itu bermacam-macam, mereknya juga bermacam-macam, cuman yang paling bagus menurut saya ada salah satu dari pupuk NPK 1616, karena pupuk NPK 1616 itu banyak juga untuk macam-macamnya dan jenis-jenisnya. Jadi yang rekomendasi buat kalian yang bagaimana menurut saya. Ini kan menurut saya saja. Ini kita ambilkan dulu nih pupuknya. Jadi di sini ada NPK 1616. Karena NPK 1616 ini yang dari Merauke juga ada kan. Dari Merauke itu namanya Mutiara. Kalau ini NPK 1616 yang dari Paktani. Jadi keunggulannya untuk NPK 1616 yang dari Paktani ini apa? Kalau yang dari Mutiara itu kan sama juga tuh, 1616 juga, dan sama kandungannya juga 1616. Jadi keunggulannya untuk pupuk yang dari Paktani ini, di sini ada kandungan mikronya juga. Kalau yang dari Mutiara itu tidak ada kandungan mikronya, cuman kandungan makronya saja untuk yang dari Mutiara. Nih di sini kita lihat, nih di sini ada kandungannya. Nih ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium, ada magnesium, ada kalsium, ada sulfur, ada nitrat, ada boron, ada zinc, ada koper, dan mangan. Sedangkan yang dari Mutiara itu tidak ada untuk kandungan mikronya. Jadi menurut saya untuk pupuk pertumbuhan yang paling bagus NPK 1616 yang dari Paktani ini. Ini versi saya saja ya, menurut saya, karena di kandungan yang dari Paktani ini lengkap, mikronya ada, makronya, mikro dan makro. Sedangkan yang dari Mutiara itu mikronya tidak ada, jadi kita harus membelikan lagi untuk mikronya. Jadi kalau misalkan kalian mau memakai yang dari Mutiara, kalian harus memberikan lagi untuk ini kandungannya yang mikronya, magnesiumnya, kalsiumnya, sulfurnya, dan nitrat, boron, zinc, koper, dan mangan. Kalau kalian memakai yang dari Mutiara, kalian harus memberikan lagi untuk kandungan mikronya supaya lengkap. Tapi kalau misalkan kalian pakainya yang dari Mutiara, yang NPK 1616, tidak memakai mikro, itu biasanya kurang tepat, karena mikronya itu sangat berperan juga, perannya sangat penting juga, walaupun sedikit dibutuhkan oleh tanaman, cuman perannya sangat penting juga. Contoh kayak boron nih, kayak boron ini, boron, mangan, sulfur, kalsium, magnesium itu sangat dibutuhkan juga oleh tanaman, walaupun sifatnya tidak banyak dibutuhkan, cuma perannya sangat penting juga dan sangat dibutuhkan juga oleh tanaman. Jadi misalkan kalian tidak memakai NPK 1616 yang dari Paktani ini, misalkan kalian pakai yang dari Mutiara, kalian harus memberikan lagi untuk pupuk mikronya. Yang bagaimana yang pupuk mikronya nih, yang dari Merauke, kalian harus memberikan lagi Betoflex ini.
nih, mikro majemuk. Di sini kandungannya nih unsur hara, mangan, ada boron, ada tembaga, nih ada zinc nih. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang dari mutiara, kalian harus membelikan lagi untuk mikronya, karena mikronya dijual terpisah kalau jenis Merauke. Jadi kalau menurut saya untuk pupuk pertumbuhan yang sangat rekomendasi NPK 16 yang dari Pak Tani nih, karena kan banyak, sama halnya dengan yang 15 itu ada juga pupuk apa namanya, cuman itu mikronya tidak ada juga. Jadi kalau yang mau lengkap kandungannya nih NPK 16 ini, kalau misalkan kita bikin buat pupuk generatif juga bagus, cuman dosisnya agak banyak karena kandungannya di sini cuman 16% saja untuk kalium, nitrogen dan fosfatnya hanya 16% saja kandungannya. Beda hanya kalau misalkan kalian memakai pupuk pembuahan buat generatif, itu kan MKP biasanya yang dipakai, atau MKP sama KNO3 putih. MKP sama KNO3 putih itu kandungannya memang tinggi, berapa 52% kalau nggak salah, sama 43% MKP itu kalium dan fosfatnya kalau tidak salah. Cuman lupa juga saya. Jadi misalkan kalian mau memakai pupuk buat pembuahan, ini juga bagus, cuman dosisnya diperbanyak karena kandungan kalium dan fosfatnya di sini cuma 16%, sedangkan MKP itu kalau tidak salah 60% atau berapa persen gitu untuk fosfat dan kaliumnya ini. Cuman itu dibarengin juga dengan Pitoplik ini kalau mau bagus nih. Ini untuk dosisnya sendiri Pitoplik ini nih, ini bungkusannya 2,5 gram untuk 20 liter air. Jadi misalkan kalian mau pakainya 10 liter saja atau 5 liter saja, ya dibagi 4 lah. Kita bikin cairan dulu, misalkan kita cairkan dulu nih seperti yang begini nih. Ini kan kemarin saya bagi 2 nih 10 liter, jadi saya bagi 2, misalkan 100 mili, jadi 50 mili kita bagi 2. Kalau mau pakai Pitoplik ini, misalkan kalian mau pakainya 5 liter, ya bagi 4, misalkan 100 mili, jadi 25 mili kita pakai itu untuk dosis 5 liter air. Makanya kalau misalkan kalian mau pemakaiannya yang lengkap pupuknya nih, saya sarankan kalian pupuk pertumbuhan pakai NPK 16 yang dari Pak Tani. Kalau yang Pitoplik ini kalau di tempat saya harganya 6.000 sih, mahal kayaknya. Kalau di online kan saya lihat itu harganya ada yang 3.000, ada yang 2.500, ada yang 4.000, berbeda-beda juga sih di setiap tempat. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai pupuk yang lengkap, pupuk pertumbuhan, saya sarankan pakai NPK Pak Tani yang nih, yang dari Pak Tani, jangan yang dari Mutiara atau yang dari Merauke.
Kalau mau yang pakai dari Merauke, kalian harus memberikan lagi untuk Vetoplek-nya ini. Nih kandungannya. Ini pengaplikasiannya, kalau Vetoplek yang ini disemprot, tidak dikocor untuk pengaplikasiannya. Jadi kalau misalkan kalian mau dikocor, mendingan belinya yang NPK 1616 yang dari Pak Tani ini. Nih, ini kalau dipakai buat pembuahan juga bagus, cuman ya dosisnya aja diperbanyak, karena di sini mikronya sudah lengkap juga untuk yang dari Pak Tani ini. Kalau saya biasanya pakai, jarang sih untuk pakai MKP dan KNO3 putih, soalnya harganya juga mahal. Nanti saya bikinkan lagi videonya. Kalau misalkan kalian mau pakai yang murah, pupuknya ada. Jadi nanti saya bikinkan lagi pupuknya buat pembuahan, pupuk yang murah tapi bagus. Ya kandungannya bagus juga lah. Cuman yang ini kan berkualitas nih sudah, kalau itu yang pupuk murahan saja. Nanti saya bikinkan lagi videonya bagaimana caranya, misalkan kalian mau pakai pupuk murah tapi bagus kualitasnya. Jadi untuk pupuk pertumbuhan sampai di sini dulu, nanti kita bikinkan lagi videonya buat pupuk pembuahan yang murah meriah tapi hasilnya melimpah. Nih, jangan lupa kalau kalian pakai pupuk mutiara, kalian harus pakai Vetoplek lagi. Nih, memberikan Vetoplek. Beda halnya dengan NPK 16 mutiara ini. Ini beda halnya dengan NPK 16 yang dari Pak Tani ini. Dia sudah lengkap kandungannya, mikro dan makro. Sedangkan yang dari mutiara itu hanya makro, mikronya tidak ada.